Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Mulyana. Saya dari kelas Reguler Manajemen I. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi syarat tugas di matkul Komputer Bisnis 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang SIM, SIA, dan juga saham. SIM yaitu Sistem Informasi Manajemen, SIA Sistem Informasi Akuntansi. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen. Di sini ada menurut beberapa para ahli, Alter di tahun 1992, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Galina Soram dan Wiggin, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Turban, Emshwin, dan Weatherby, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran perusahaan. Contoh sistem informasi itu ialah sistem reservasi pesawat terbang, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor, sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapat informasi seperti hotel, tempat berwisata, pertokoan, dan lain-lain. Sistem layanan akademis berbasis web, e-government, atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet, dan lain-lain. Kerangka kerja sistem informasi. Konsep-konsep dasar teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses pengembangan, tantangan manajemen. Sistem pendukung operasi, sistem pemrosesan transaksi, sistem pengesalian proses, sistem kerjasama perusahaan, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif. Komponen sistem informasi: sumber daya manusia, sumber daya hardware, sumber daya software, sumber daya data, dan sumber daya jaringan. Sekian materi dari sistem informasi manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang SIA, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Pengambilan keputusan dan laporan manajemen. Pengambilan keputusan manajemen. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah.
Yang kedua, menentukan alternatif tindakan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Yang keempat, memilih alternatif terbaik. Yang kelima, mengimplementasikan alternatif terpilih. Yang keenam, analisis dan pengendalian. Sifat informasi ada 5, yaitu yang pertama, akurasi. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, kuantibilitas. Yang keempat, kepadatan. Yang kelima, relevan. Informasi dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Tujuan, 2. Jangka waktu, 3. Cakupan, 4. Kemunculan, 5. Fungsi organisasi, 6. Kepadatan, dan yang ketujuh, format. Software untuk pengambilan keputusan. 1. Sistem pendukung keputusan. 2. Sistem ahli. 3. Sistem informasi eksekutif. Laporan perencanaan, laporan yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengalokasikan dan memperoleh sumber daya untuk operasi perusahaan di masa yang akan datang. Biasanya berbentuk anggaran. Contohnya seperti ini. Sekian materi dari SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saham. Pengertian saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dalam artian lain, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Segmen saham berdasarkan perusahaan. Beberapa hal yang dapat membantu investor pemula dalam bertransaksi di pasar saham. Segmen pasar pada pasar sekunder. Pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Lanjut, di sini ada penyebab turun naiknya saham. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, yaitu bencana alam, situasi politik, dan juga situasi dalam kondisi suatu negara. Istilah dalam saham. Yang pertama ada blue chip. Blue chip di mana ini sebuah saham dari sebuah perusahaan besar yang sudah diakui secara nasional dan sudah memiliki kemapanan dalam finansial. Yang kedua ada cut loss. Cut loss mempunyai arti yaitu memotong kerugian, yang dimana sebuah kerugian dari turunnya harga saham yang sudah dibeli. 3. IPO atau Initial Public Offering, yang biasanya disingkat IPO, Initial Public Offering atau IPO, mempunyai arti yakni sebuah tawaran saham perdana kepada publik. Yang keempat, dividen. Dividen adalah sebuah pendapatan yang diperoleh dari saham bersumberkan dari laba perusahaan yang berumur setahun. Lanjut, ada capital gain. Capital gain merupakan perbandingan antara saham yang dijual dengan saham yang dibeli. Maka jika diistilahkan dalam bahasa Inggris dan diartikan yaitu untung. Lanjut, ada market capitalization. Market capitalization yang mempunyai arti kapitalisasi perusahaan.
Pandangan saya mengenai saham jangka pendek ialah saham jangka pendek ini biasa dilakukan setiap waktu tergantung kebutuhan kita. Hanya saja untuk pemula, metode ini tidak direkomendasikan mengingat risikonya yang cukup besar. Saham jangka panjang. Saham jenis ini butuh kesabaran dalam memperoleh dividen selama 1 tahun. Namun saham jenis ini akan sangat cocok untuk investor pemula. Mengapa demikian? Karena walaupun harga saham yang cenderung turun naik, setidaknya kita masih bisa menerima dividen dalam jangka waktu setahun. Oke, jadi di sini kesimpulannya, dalam berinvestasi jangan sesekali kamu menggunakan uang panas. Maksudnya uang kebutuhan pokok yang menunjang biaya hidup. Usahakan gunakan uang yang tidak diperlukan. Selain itu, optimalkan waktu dalam melihat peluang pasar. Sekian pemaparan materi tentang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini ada beberapa aplikasi tentang saham. Yang pertama ada RTI Bisnis. Contohnya seperti berikut. Bisa kalian lihat di sini naik turun pendapatan. Oke, yang kedua itu di Stockbit. Bisa kalian lihat. Sekian pemaparan materi tentang saham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.